يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Tausiah. Dan insya Allah pada episode ini saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul 3 keutamaan dari surah Al-Kahfi yang jarang orang ketahui. Yang pertama, keutamaan dari surah Al-Kahfi disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia Rasulullah SAW yang bernama Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan bahwa surah Al-Kahfi ini sangat istimewa. Diturunkan secara sekaligus dan dijaga ketat oleh 70.000 malaikat. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa. 70.000 malaikat menandakan jumlah yang sangat banyak. Angka 7 dalam tata bahasa Arab menunjukkan jumlah yang sangat banyak, jumlah yang tak terhingga. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Mengapa sampai surah Al-Kahfi ini dijaga oleh jumlah malaikat yang begitu banyak? Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa rahasia dari penjagaan yang begitu ketat 70.000 malaikat terkait turunnya surah Al-Kahfi dikarenakan di dalam surah Al-Kahfi terdapat hasanah-hasanah rohani yang luar biasa. Selain itu, di dalam surah Al-Kahfi ada kabar agung dan nubuatan agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang beberapa hal. Salah satu nubuatan agung yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini adalah tentang akan datang sebuah masa ketika kaum Yahudi akan mengalami kehancuran dan akan mengalami kegagalan, kekalahan atas kaum muslimin. Kemudian ada nubuatan agung tentang bagaimana yang mulia Rasulullah SAW akan unggul atas berbagai kaum, atas berbagai bangsa. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ini juga disampaikan tentang siapa sosok sebenarnya dari Dajjal. Apa fitnahnya Dajjal? Siapa Ya'juj Ma'juj? Siapa Zulkarnain? Siapa Ashabul Kahfi? Dan banyak sekali nubuatan-nubuatan agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Itulah mengapa para pemirsa sekalian, begitu banyak kaum-kaum yang besar, bangsa-bangsa yang besar berupaya untuk menggagalkan terwujudnya nubuatan agung ini. Mereka berupaya menghancurkan agama Islam. Mereka berupaya untuk bagaimana menjegal langkah kemajuan demi kemajuan agama Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang kedua mengenai surah Al-Kahfi ini ada sebuah kisah yang sudah cukup terkenal, yakni tentang Ashabul Kahfi, yaitu para penghuni gua. Banyak di kalangan ahli tafsir yang berbeda pendapat tentang siapa sosok ini. Apa pelajaran di dalamnya, apa kisahnya dan apa hikmahnya dari kisah ini. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad menyampaikan bahwa Ashabul Kahfi ini, para penghuni gua ini adalah tertuju kepada para pengikut Nabi Isa alaihissalam di masa awal. Mereka adalah pengikut yang setia, pengikut yang menjaga nilai-nilai tauhid dan jauh dari nilai-nilai trinitas. Bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusannya, sebagai rasulnya, bukan sebagai Tuhan. Namun sayangnya, para pengikut Nabi Isa alaihissalam ini mendapati sebuah kondisi ketika dikejar, dipersekusi, diserang, bahkan disyahidkan. Itulah mengapa mereka berupaya mencari tempat-tempat untuk bersembunyi, untuk menjaga jangan sampai mereka tertangkap, jangan sampai mereka lalu disakiti, dipersekusi, bahkan disyahidkan.
Inilah yang dimaksud dengan mereka tertidur selama 300 tahun bahkan lebih. Yaitu tertidur dari upaya dakwah mereka, tertidur dari upaya keterbukaan mereka terhadap jati diri, keimanan dan keyakinan mereka, dan mereka hanya memfokuskan diri dalam penguasaan nilai-nilai rohani dan peningkatan kualitas rohani. Jadi kalau dikatakan tertidur di sini, bukanlah dalam makna tertidur secara jasmani, sebagaimana dipahami oleh banyak kaum muslimin, bahwa para pemuda-pemuda ini tertidur selama 309 tahun, lalu terbangun oleh suara dari anjingnya. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad menyampaikan bahwa ini adalah kata kiasan, makna kiasan. Makna kiasan yang berarti mereka tidur dari segala macam aktivitas agama, namun secara manusiawi mereka mengadakan kegiatan-kegiatan muamalah, mereka hidup seperti layaknya manusia biasa. Mereka ke pasar, mereka mencari informasi, namun mereka tertidur dalam makna berdakwah dan menyampaikan syiar agama mereka. Karena apa? Resiko yang begitu berat yang harus mereka hadapi, sehingga mereka harus menahan diri lebih dari 3 abad. Masa yang sangat panjang tentunya, tetapi mereka jaga keimanannya dalam kualitas tauhid yang hakiki. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kemuliaan yang ketiga, bahwa di dalam surah Al-Kahfi tadi saya katakan, kita akan menemukan siapa sosok sesungguhnya dari Dajjal. Bagaimana kita bisa mengatakan hal itu? Karena yang mulia Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadis beliau. Beliau menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Dalam hadis yang lain dikatakan juga oleh Rasulullah SAW bahwa man hafidha asyra ayatin min akhir suratil kahfi usima minad dajjal. Yang artinya barang siapa yang menghafal 10 ayat permulaan dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara dari Dajjal. Artinya pemirsa sekalian, antara surah Al-Kahfi dengan Dajjal, dengan sosoknya, dengan sifatnya, dengan fitnahnya, memiliki hubungan yang sangat kuat. Oleh karena itu insya Allah dalam episode selanjutnya kita akan bahas secara mendalam siapa sosok Dajjal ini, apa fitnahnya, bagaimana harus kita menghadapinya agar terpelihara dari semua fitnah-fitnahnya yang keji dan buruk. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.